Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang nanya, mana orang? Nggak kelihatan. Iya. Nama saya Zainuddin, Pak Kiai, Buya. Maaf Buya. Biasanya orang kalau banyak berbicara itu biasanya pelakunya Buya. Contoh, kalau seorang tukang bakso, maka dia akan berteriak bakso, 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 selalu keliling. Kemudian tukang somai juga demikian. Bagaimana dengan orang yang mengatakan kepada orang lain itu bid'ah, bid'ah? Apakah itu juga tergolong seperti itu? Saya mohon pencerahan oleh Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, bid'ah menurut dia, ya kan gitu. Kafir menurut dia. Bapak kafir enggak? Ya sudah, nggak usah marah. Kafir kata dia. Bapaknya kafir enggak? Enggak, ya udah nggak usah marah. Saya ini lelaki paling ganteng, Bu. Paling ganteng sih Rama. Tiba-tiba ada orang bilang bocah blesak. Saya ketawa. Saya nggak usah marah, cuma saya ganteng kok, dibilang blesak gimana lagi? Ya kan gitu. Nah, ketika kita menghadapi orang semacam itu, jawaban kita yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu saja. Karena untuk menjawab orang yang seperti itu, yang paling hebat adalah kita pura-pura tidak tahu. Orang yang semacam itu akan lebih sakit hati kita abaikan saja daripada kita jawab. Itu. Betul nggak? Tinggal pergi aja, udah mending botong ising. Sebab tidak perlu perdebatan, tolong hindari perdebatan. Perdebatan hanya menimbulkan permusuhan. Ya, orang itu melihat Bapak kafir, ya sudah, mangga silakan. Yang berhak mengatakan kafir siapa sih? Dari mana tahu Anda kafir? Kadang-kadang dia kafir, dia sendiri tidak mengerti kafir itu apa. Apa sok kafir itu? Geblok siapa? Embu, sih. Somai, siapa? Enggak tahu. Dia menjerit somai, enggak tahu somai gimana lagi. Lucu kan jadinya. Udah sekarang begini. Iblis percaya sama Allah enggak? Iblis lebih ma'rifat dari ibu-ibu kok. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis meyakini Allah adalah Khaliq. Kenapa disebut kafir? Karena iblis sombong, aba wastakbaro. Karena sombong dia disebut kafir. Betul enggak? Iblis disebut kafir kenapa? Sebabnya apa disebut kafir? Karena sombong, bukan karena tidak beriman, karena sombong. Jadi orang sombong itu namanya orang kafir. Jadi siapapun di sini yang sombong kan saya boleh dasar kafir loh gitu. Iya, jadi maksudnya kafir itu sombong gitu maksudnya. Ada lagi Allah mengatakan orang kafir itu orang medit. Orang medit kafir juga. Innal ladzina yabkhuluna wa ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih inna a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Orang-orang yang medit, ngajak-ngajak orang medit, menyembunyikan nikmat Allah, sudah kami siapkan untuk orang-orang kafir itu hukuman yang menghinakan. Berarti orang medit kafir enggak? Orang medit kafir enggak? Kata siapa? Kata Allah. Jadi di mana saja ketika ada orang medit dasar kafir loh. Jadi kafir itu orang sombong, orang medit kan gitu, orang hasud. Kemudian orang yang nggak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidanakum wala in kafartum inna azabil. Orang yang tidak mensyukuri nikmat adalah orang kafir. Seorang anak yang tidak berterima kasih akan kebaikan ibunya, katakan dasar anak kafir. Betul enggak?
Jadi kafir itu begitu. Adapun orang yang non muslim, yang Islam, itu agamanya apa? Kalau Buddha ya Buddha, kalau Hindu Hindu, kalau ini namanya ahli kitab, gitu dong. Jangan dibilangkan jangan kafir tapi non muslim lah. Jadi orang kafir itu disebutnya non muslim gitu. Iya gitu ta. Iblis kafir enggak? Kafir. Boleh enggak iblis adalah non muslim? Nah, jadi yang kafir itu siapa sebetulnya? Kalau orang yang beragama lain tetapi tidak memusuhi kita, mereka kita sebut ahlul kitab. Seperti Nasrani dan Yahudi, itu namanya ahlul kitab. Yang kafir siapa? Orang yang sombong, orang yang medit, orang yang kasut, orang yang tidak bersyukur. Jadi kafir itu adalah kata sifat. Paham dikit ke? Nah, kemudian lagi orang-orang yang disebut kafir itu adalah siapa saja yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad. Jadi agama apapun kalau tidak memusuhi bapak-bapak jangan dibilang kafir dong. Betul nggak? Orang baik-baik aja aja. Betul nggak gitu? Ya udah, kita negara Indonesia, ini negara milik kita bersama, kita bebas beragama apapun juga, ya sudahlah. Jadi di sini ya, di sini memang nggak ada orang kafir, dalam artian tidak ada saling memusuh, kita damai kok. Adanya kafir medit, kafir sombong, kafir kasut gitu. Jadi artinya bahwa saya tidak mau menyalahkan orang yang mengkafir-kafirkan orang. Saya tidak menyalahkan orang yang membidah, mangga itu hak dia untuk mengatakan semacam itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sendiri tidak tahu membedakan mana orang yang beriman, mana yang munafik, mana yang pura-pura. Itu hati saya tidak tahu hati orang. Percaya enggak? Masalah iman, masalah kufur urusan hati. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita hanya menghukumi lahirnya saja, masalah hati itu urusan Allah. Hanya saya tidak berani mengatakan kafir kepada siapapun, karena yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya lihat orang itu sholat, bulan puasa, naik haji, ya sudah, saya menduga dia muslim. Saya tidak boleh ada hak mengatakan dia kafir dong. Betul enggak? Sembahyang aja. Lalu nanti masuk surga enggak? Yang enggak tahu itu mah. Apa yakin bapak-bapak masuk surga? Enggak. Betul enggak? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun.